Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya. Perkenalkan, nama saya Bangkit Andika Dwi Kurniawan, nomor absen 8, kelas 13, Sijab B, SMKN 2 Klaten. Pendahuluan tentang praktek kerja lapangan. Latar belakang praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan yang sering disebut dengan kata PKL merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda atau PSG. PKL disusun bersama antara sekolah dan dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan pendidikan SMK. Landasan hukum praktek kerja lapangan. Yang pertama, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1990, yaitu tentang masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990, peran serta masyarakat dapat membentuk pemberian kesempatan untuk latihan kerja. Yang ketiga, Keputusan Medingkas tahun 1992, kerjasama SMK dengan dunia usaha saling menguntungkan. Yang terakhir, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 323 garing U garing 1997 tentang penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada sekolah menengah kejuruan. Tujuan praktek kerja lapangan. Yang pertama, agar siswa-siswi dapat mengaplikasikan ilmu atau teori yang sudah diperoleh di sekolah. Yang kedua, membentuk pola pikir yang membangun. Yang ketiga, meningkatkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki khususnya di industri. Yang keempat, meningkatkan etos kerja siswa-siswi tersebut. Yang terakhir, membangun hubungan timbal balik antara SMK dengan industri. Manfaat praktek kerja lapangan bagi siswa atau siswi. Yang pertama, meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Yang kedua, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Yang ketiga, menambah kompetensi dan dapat menanamkan etos kerja tinggi. Manfaat PKL bagi sekolah yaitu: yang pertama, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Yang ketiga, mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, testing factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL. Manfaat PKL bagi dunia usaha atau dunia industri. Yang pertama, dunia kerja lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. Yang kedua, adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk pengembangan budi. Yang ketiga, dunia kerja dapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi peserta. Tugas dan tanggung jawab peserta prakerin yaitu: yang pertama, melaksanakan kegiatan PKL minimal 6 bulan maksimal 9 bulan. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah dan industri dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, menjaga hubungan baik terhadap semua pekerja di tempat PKL. Yang keempat, melakukan PKL dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta memiliki komitmen yang tinggi. Yang kelima, mengisi buku jurnal PKL. Yang keenam, membuat laporan PKL. Yang ketujuh, mengikuti ujian praktek kerja lapangan dan membuat tugas akhir. Yang kedelapan, menjaga hubungan baik terhadap semua pekerja di tempat PKL. Bab kedua yaitu keadaan umum perusahaan. Secara singkat perusahaan, Seven Is awal mula merintis bisnis online. Dani selaku ownernya mengelola sendirian pada tahun 2010 dengan sebuah toko online clothing bernama Limited Shopping. Makin ke depan ternyata makin keteteran saat dikelola sendirian karena customer makin banyak. Maka Dani mulai menambah beberapa orang karyawannya untuk membantunya. Bersama dengan 2 orang karyawannya di tahun 2011, produk clothing online-nya semakin digemari. Dengan pengalaman suksesnya, Dani mengajak teman-temannya untuk memulai bisnis bersama dan dibentuknya 12 Inch pada tanggal 12 April 2012. Kemudian Seven Inch yang sebelumnya bernama 12 Inch
didirikan di kota Gudeg, Jogja, tepatnya di daerah Banguntapan, Bantul, oleh Rekario Dani bersama dengan rekan-rekan bisnisnya sejak tahun 2012. Perusahaan e-commerce ini identik dengan anak muda sebagai penggawanya. Di tahun 2017, nama 12 Inch berganti nama menjadi 7 Inch dengan harapan membawa semangat baru. Dari kata seven yang dalam bahasa Jawa berbunyi pitu, diharapkan menjadi pitulungan atau pertolongan alias solusi untuk kebutuhan pelanggan. Tahun 2013 sampai 2016, Seven Inch berkembang dengan berfokus pada industri clothing atau aparel pria. Visi perusahaan yaitu menjadi salah satu perusahaan digital terbesar di Indonesia yang mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pilihan produk dan jasa terbaik serta pelayanan terbaik. Misi perusahaan yaitu 1. Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Yang kedua, mempermudah pemesanan produk atau jasa serta proses penyelesaian yang cepat. Yang ketiga, perbaikan cara terus-menerus dalam hal kualitas produk dan jasa serta kualitas SDM. Nilai perusahaan yang pertama, jaga integritas. Yang kedua, jaga energi atau vibrasi positif. Yang ketiga, fokus solusi. Struktur organisasi perusahaan seperti gambar di sini, dan saya PKL di 7 Inch menempati sebagai desain grafis. Tanggung jawab personal perusahaan. Yang pertama, CEO, yaitu bertugas merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Yang kedua, manajer operasional, memastikan pengelolaan dan pengendalian proses produksi serta distribusi semua unit operasional dilakukan secara berkualitas, efektif, dan efisien serta memenuhi ketentuan dan standar operasional prosedur perusahaan yang berlaku juga standar yang dikehendaki pelanggan. Produksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kualitas produksinya sesuai dengan standar atau spek yang ditentukan perusahaan. HRD bertugas untuk melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja, mulai dari persiapan yang meliputi faktor internal dan eksternal, rekrutmen tenaga kerja, dan seleksi tenaga kerja. Admin bertugas untuk merekap semua data yang berkaitan dengan perusahaan. Data yang dimaksud bisa mencakup banyak hal, mulai dari hal soal transaksi, informasi pegawai dan konsumen, hingga yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Programmer bertugas untuk membangun suatu program baik itu dalam bentuk aplikasi mobile, website, ataupun desktop melalui serangkaian kode program yang ditulis menggunakan suatu bahasa pemrograman. CS bertugas untuk melayani pelanggan dengan memberikan informasi produk dan layanan, bertindak sebagai penghubung antara pelanggan dan perusahaan, membantu dengan keluhan, pesanan, kesalahan, pertanyaan akun, tagihan pembatalan, dan pertanyaan lainnya. Desainer bertugas untuk mewujudkan komunikasi verbal menjadi komunikasi visual agar semua pesan dapat mudah diterima oleh konsumen. Mereka bertugas untuk memahami dan melaksanakan kebutuhan klien dalam hal desain. Research and Development bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan semua aktivitas research and development untuk tujuan perbaikan dan pengembangan produk perusahaan. Tata tertib perusahaan yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, awali bekerja dengan berdoa. Yang ketiga, berpakaianlah dengan sopan. Yang keempat, dilarang mengoperasikan handphone pribadi selama jam kerja. 5. Gunakan koneksi internet dengan bijak. Peraturan perusahaan yang pertama, sebelum masuk ke dalam, pastikan kendaraan terparkir rapi dan kondisi terkunci. 2. Simpan alat komunikasi pribadi di tempat yang sudah disediakan. Yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan kantor. Yang keempat, matikan dan cabut kabel alat elektronik yang tidak dipakai kerja lagi. 5. Ucapkan salam dan sapa kepada rekan bekerja, baik saat datang maupun saat pulang. Kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. Yang kedua, setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya serta wajib memakai alat keselamatan kerja yang telah disediakan. Yang ketiga, setiap karyawan harus memenuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Yang keempat, apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan perusahaan, karyawan tersebut harus segera melapor kepada atasannya. Yang terakhir,
Setiap karyawan wajib memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. Ini adalah foto kegiatan saya saat melakukan PKL di 7-Inch. Untuk alur kerja di 7-Inch yang pertama, melakukan absen harian atau masuk praktek kerja lapangan. Yang kedua, mendapatkan brief tugas hari ini oleh pembina PKL. Jadi nanti kita diberitahu untuk tugas hari ini itu apa aja, materinya ini itu, terus kita kerjakan tugasnya. Yang keempat, kita kumpulkan kepada pembina PKL-nya. Yang kelima, jika ada revisi, maka nanti akan diberitahu oleh pembina PKL-nya. Yang terakhir yaitu melakukan absensi harian pulang praktek kerja lapangan. Untuk jam kerja di 7-Inch yaitu setiap hari Senin sampai Sabtu masuk jam 9, pulang jam 5 sore. Untuk istirahatnya jam 12:15 sampai jam 1, istirahat kedua jam 15:15 sampai jam 15:30. Khusus untuk hari Jumat boleh izin untuk sholat Jumat. Ini adalah hasil praktek kerja lapangan saya. Penjelasan singkat pekerjaan saya saat di 7-Inch, yang yaitu membuat sebuah desain sesuai arahan yang telah diberikan oleh pembina PKL. Jika desain sudah selesai, maka langsung dikonsultasikan kepada pembina PKL apakah ada revisi atau tidak. Kesamaan kompetensi saya saat PKL dengan di sekolahan. Kompetensi yang diajarkan di industri mencakup banyak bidang. 7-Inch sendiri memiliki banyak bidang yang dapat ditempati untuk prakerin. Kompetensi yang diajarkan di sekolah mencakup bidang informatika dengan spesifikasi yang banyak, seperti pemrograman, desain grafis, komputer, dan jaringan. Materi yang diajarkan di jurusan SIJA lebih banyak dan terus berganti seiring berkembangnya dunia informatika. Kompetensi yang sesuai dengan praktik kerja lapangan yang saya lakukan adalah desain grafis. Kesimpulan, setelah saya melakukan prakerin di 7-Inch, saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia kerja, sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapatkan selama ini. Karena hanya dengan praktek, saya bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan yang sudah saya dapat di sekolah, sehingga suatu saat nanti, jika saya memasuki dunia kerja, tidak akan ragu untuk melakukannya, karena sebelumnya sudah mempunyai pengalaman yang baik. Saran saya untuk dunia usaha atau dunia industri 7-Inch sendiri yaitu melanjutkan dan meningkatkan pekerja sama dengan sekolah untuk penerimaan siswa PKL. Yang kedua, menambah jumlah kuota siswa PKL untuk tahun pelajaran berikutnya. Yang ketiga, selalu memberikan pengarahan kepada siswa PKL sebelum pelaksanaan. Saran untuk sekolah yaitu yang pertama, memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan sehingga ketika waktu praktek kerja lapangan tiba, siswa dapat lebih mudah untuk menempatkan atau mendapatkan tempat PKL. Yang kedua, mengutamakan rasa tanggung jawab dalam memonitoring siswa PKL dengan menetapkan jadwal untuk memonitorinya yang dilakukan secara berkala. Yang ketiga, menjelaskan prosedur PKL lebih jelas kepada peserta didik. Saran saya untuk adik kelas yaitu menjaga nama baik SMKN Negeri 2 Klaten, terutama program keahlian SIJA. Yang kedua, menyiapkan tempat PKL yang akan dituju dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, meningkatkan soft skill seperti bekerja keras, disiplin, dan lain-lain. Yang keempat, menyiapkan mental untuk menghadapi dunia industri karena pada dasarnya dunia industri jauh lebih keras dan sulit. Sekian presentasi dari saya, mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau bisa ke akun pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.